Halo para penonton motor STM dari seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga yang nonton sehat teman-teman. Jangan lupa bahagia. Di sebelah kiri saya sudah ada mobil Mitsubishi Destinator. Kita akan bahas gimana kerennya mobil Mitsubishi Destinator ini. So, ikutin dulu videonya sampai habis. Hey, kangkeng kangkeng. Oke, ini pertama kali bikin statik dan pertama kali juga minjem mobil Mitsubishi. Terima kasih juga untuk Mitsubishi Motors Indonesia. Sebelumnya Mitsubishi Destinator itu ada mobil konsepnya sama seperti Mitsubishi X-Force terlebih dahulu, dan akhirnya setelah kalau saya nggak salah tuh konsepnya itu pasti IMS 2025 ya, dan akhirnya mobil ini diluncurkan di GIAS 2025. Sebelum GIAS 2025, sorry, munculnya sebelum di GIAS 2025. Dan tentunya ini merupakan mobil yang peminatnya cukup banyak. Saya sudah nggak lama, seminggu atau 2 minggu setelah GIAS, saya lupa, saya sudah bertemu sekali, ya beberapa kali bertemu Destinator di Jalan Raya, dan kali ini udah ketemu banyak banget Destinator di Jalan Raya. Oke, bagian depannya sendiri sebetulnya kalau menurut saya pribadi cukup keren. Masih ada DNA-nya ekspor sedikit, terutama pada lampu depannya ini. Entah somehow saya merasa melihat ini bahwa ini ekspor digedein. Well, dia ini 7-seater. Jadi kalau teman-teman merasa, wah ekspor kekecilan, bisa beli Mitsubishi Destinator. Dan dia ini 7-seater. Dan bagian depannya sendiri ini, ya benar-benar kalau kita lihat dari jauh ya mirip, betul-betul mirip sekali seperti Mitsubishi X-Force. Saya lupa nama konsepnya Destinator itu apa, konsepnya nanti mungkin bisa ditampilkan nih mau membentuk konsepnya. Dan sekarang kita ke bagian sampingnya terlebih dahulu. Bagian sampingnya ini dia cuma lumayan panjang karena dia ada 7-seater, jadi ada sedikit lebih panjang dan lebih apa ya, mengoyak sanubari lah, jadi somehow lebih keren gitu. Dan ditambah ini panjangnya nih lumayan panjang sih, cuman bisa ditaruh ya, lumayan panjang nih, lumayan panjang. Dan ground clearance-nya kalau teman-teman lihat, mungkin kalau teman-teman dari jauh ngeliatnya agak gimana, cuman ini cukup tinggi loh, lumayan tinggi loh. Jadi mungkin kalau buat off-road ringan itu bisa banget, dan mungkin untuk ya sekedar camping-camping di kaki-kaki gunung tuh kayak masih bisa banget. Dan mungkin kalau teman-teman notice, somehow lekukan sini nih, kayak samping itu ini ekstra dipanjangin, ini lampu belakangnya bisa dilihat, sorry, ekspor sekali. Sudah LED, dan tapi bagi saya sih ini salah satu mungkin mobil Mitsubishi menurut saya yang paling keren. Ya sampai saya pertama sih suka sih Pajero, kedua Destinator, ketiga baru Expander. Oke, tulisan belakangnya sih ada Destinator besar sekali, dan kita dipinjemin yang varian Ultimate, dan harga yang paling murah itu ada di angka 385 juta, dan harga yang paling tinggi itu 495 juta, sampai hampir 500 juta. Bagasinya juga sudah power tailgate, jadi no worries. Kena nggak, alhamdulillah. Well, bagasinya cukup luas. Wes, ada yang jadi tutup dulu. Mungkin kalau ini bagasinya sih agak sempit sedikit. Tapi kalau misalkan seat yang row ketiga ya ditutup, ditarik ini, tinggal tarik gampang banget. Effortless, jadi memberikan ruang bagasi belakang yang luas. Ya cocok sih, maksudnya ya ideal lagi nih orang Indonesia kan kalau pakai 7-seater kan, 7-seater kemarin kan setahun sekali, which is itu pas hari raya Idul Fitri doang. Oke, kita akan ke kabinnya. Dan tidak lupa mobilnya juga sudah kan. Dan tidak lupa mobilnya juga sudah ada kamera 360 di spionnya, jadi tampilannya cukup jernih, jadi cocok banget untuk teman-teman yang misalkan merasa bahwa mobil ini lebar, jadi no worries, ada fitur kamera 360. Sekarang kita ke dalam mobil terlebih dahulu. Hey, kangkeng. Oke, sudah di dalam mobil Mitsubishi Destinator, dan sebelumnya ini kuncinya simple banget. Tidak ribet-ribet banget, ada untuk buka bagasi, kunci, dan buka kunci, dan dia juga sudah keyless. Jadi teman-teman dia masih ada kunci fisiknya nih, tinggal dibuka gini, simple kuncinya. Oke. Bagian dalamnya nih somehow nih setirnya expander banget, tombol fisik banyak, which is good buat saya, karena lihat mobil Cina sekarang semuanya terpaku pada layar itu sangat berbahaya. Nggak berbahaya sih, cuman lebih aman aja kan kalau tombol fisik kita ya, at least AC itu masih bisa kita kendalikan misalnya kita lagi nyetir di sini. Oke, dan interiornya ini somehow merasa mobil ini sangat cocok sekali untuk pasar Indonesia. Ini kita nyalakan. Jadi kalau teman-teman merasa besar di bagian ini, saya juga merasa demikian, tapi lebih ke apa ya, lebih clean. Ya, suka pokoknya, tapi walau ini speedometernya agak mencuat ke dalam ya, walau butuh kebiasaan sedikit, tapi bagi saya cukup keren. Banyak informasi-informasi yang disalurkan di sini dari
informasi bensin, suhu kendaraan, informasi tentang kondisi mobil, dan mungkin kalau teman-teman buat ganti drive mode-nya di mana, ganti drive mode-nya ada di sini. Jadi drive mode-nya ini ada banyak banget, ada normal, wet, gravel, tarmac, dan mat buat lumpur-lumpuran. Jadi ya kepake sih kalau teman-teman buat camping-camping kecil di kaki gunung, yang ya off-road ringan lah. Pokoknya ini ada auto hold juga, dan remnya juga sudah parking elektrik. Dan tombolnya tadi saya bilang ini masih fisik, alhamdulillah. Dan untuk urusan audio ada di sebelah kiri, dan untuk urusan cruise control ada di sebelah kanan nih, klaksonnya dengerin. Jepang banget saya klaksonnya sih. Kita mati. Oh ya, dia juga sudah dilengkapi dua USB Type A dan Type C, dan ada ini untuk power outlet, dan juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay juga kalau saya tidak salah. Oh ya, untuk posisi berkendara nyaman sekali, ditambah juga speakernya juga menggunakan speaker Yamaha, jadi untuk urusan audio no worries, aman lah. Oke, bagian belakangnya ini kursi tadi belum disetting sama sekali sama Nabil ya, masih, maksudnya dari tadi dia yang bawa, masih tersisa, tapi karena ada meja jadinya agak sedikit terkikis ya legroomnya. Tapi ketika meja sudah diangkat, wah, luas sekali legroom. Ini ada meja buat bawa gelas, di kiri pun juga gak dapat. Jadi misalkan teman-teman bawa anak kecil, yang biasanya kan anak-anak kecil misalkan kan bawa tap tuh kan, nah tap saya taruh sini, dan minum cucunya bisa ditaruh di sini. Ini lampunya juga sudah LED di sini ya, dan AC-nya juga ada di sini juga. Dan saya lupa memberitahu bahwa AC di X Destinator ini, sorry salah sebutin, sudah menggunakan dual zone. Dan ini armrestnya tuh cukup unik. Biasanya kalau armrestnya, kalau kita tahu nih, mungkin teman-teman tahu armrestnya misalkan cuma di sini doang kita tarik, tapi ini sama apa, headrestnya pun juga ketarik bawah, jadi agak ngondoy, tapi jadi kayak lebih keren. Dan ini nih juga enak banget nih, misalkan teman-teman kalau misalkan wah mau naruh barang nih, kayak mesti bangun mesti, jadi bisa ambil tas, set masuk, udah tinggal santai lagi. Ada sunroof juga, sunroofnya ini kayaknya tidak full tapi oke okay. Berkendara ya, kita akan bahas rasa berkendaranya gimana. Dan ini mobil kebetulan bukan saya yang pinjam, jadi sih ngambil. Hey, kangkeng. Ya, Dah, oke. Nggak jadi Nabil yang bawa, jadinya saya gantian. Iya, gue udah belengar sebenarnya. Gue baru pertama kali duduk destinator di sebelah kiri. Yang kemarin kanan lu. Lewat mana? Gak usah, rumah lu. Macet soalnya, Cok. Ngapain masuk tol, sayang, Cok. Udah nggak apa-apa. Putar balik lewat belakang. Udah tol aja, murah tol. Berapa sih? 8.000. Deh, atur deh. Oke, jadi di dalam Mitsubishi Destinator Jujur ini nggak pertama kali sih, maksudnya pernah bawa. Gue udah keempat kali. Dengan 4 mobil yang berbeda. Iya, 4 kali. Dari yang hitam, biru, merah belum merah ya? Merah ada nggak sih Mitsubishi? Silver, nggak ada. Putih. Oke. Yang gue rasakan saat membawa Mitsubishi Destinator adalah satu, ini terasa lebar teman-teman. Cuman bener apa kata Nabil tuh hanya butuh kebiasaan ya untuk kita beradaptasi dengan lebarnya mobil ini. Cuman somehow sih udah jalan nih, oh ternyata tidak begitu lebar, dan mungkin bonetnya ini kelihatan banget, maksudnya kelihatan cukup jelas. Jadi dan blind spotnya juga tidak parah-parah banget sih blind spotnya sih kalau menurut pun juga kalau ada blind spot kameranya jernih cuy. Iya, tapi kan 360 tapi nggak sampai round kayak mobil Cina. Iya, nggak sampai 540 derajat gitu enggak. Iya. Tapi semua ini ada ini ya. Iya. Semua sisi itu ada kamera, nyampe. Alah. Oh, Akbar, kasar banget itu, Cok. Kagak rusak. Iya. Oke. Ini kita dipakai mode normal kalau nggak salah, dan yang saya rasakan tenaganya tuh cukup ngejambak ya, dan somehow ini berasa kayak AWD atau atau 4WD lah. Cuman ternyata ini front wheel drive, tapi berasanya tuh kayak lumayan jambak nih, tarik dikit ya. Lumayan enak sih tenaganya sih, dan setirnya tuh juga wow, feelnya sih kayak bawa expander ya, tapi iya karena setir expander ya. Cuman di otak saya nih kalau ini kayak bawa expander gitu, dan tenaganya enak lah. Cuman kita belum ngetes suspensinya nih ya, bukan atau enggak, tapi biasanya untuk mobil kayak perkotaan sih biasanya sih lumayan empuk ya biasanya ya. Nah, apalagi ini MPV ya, MPV orientasinya ya, bukan kecepatan atau gimana ya. Betul sekali. Nah ini di jalan tol nih gak terasa nih udah 73, gak terasa tadi masih 50 tuh, jadi naik. Dan tentunya ini kekedapan kabin, jujur saya tidak mendengar suara. Biasanya kalau di jalan tol kan kita dengar suara ban ngong, ini enggak, cukup kedap kabinnya.
Nah, untuk apa ya lebarnya sih? Untuk dimensi sebenarnya memang mobil ini besar, tapi ketolong sama kamera 360-nya. Ya. Tapi juga itu kan butuh pembiasaan. Terus kalau ada terbiasa juga ya udah biasa aja. Taksi seruntulan. Allah Akbar. Jalan. Tapi anyway ya, misalkan teman-teman nih, apa namanya, posisi teman-teman punya expander, which is the 7-seater kan. Pengen punya Pajero, tapi nggak ada duitnya. Upgrade-nya tuh apa ya? Stagingnya tuh sebelum Pajero Destinator. Gitu. Dan karena Destinator posisinya tuh ada di angka 400 jutaan kan. 365 untuk paling murah dan paling mahal 495 juta kalau saya tidak salah. Iya, mediannya 400-an lah. Iya, 400-an. Jadi gitu. Dan lega juga sih. Kalau di era gempurannya banyaknya mobil Cina sekarang, apakah Destinator layak dibeli? Kalau menurut saya sih layak-layak aja ya bagi teman-teman yang masih menganut real man use petrol ya, apalagi mending pakai bensin masih apa ya? Bagi saya sih Mitsubishi Destinator tuh mobil yang rasa berkendara itu nyaman. Urusan bantingan, karena saya pernah nyoba juga waktu itu ya teman saya, bantingannya cukup enak untuk mobil MPV 7-seater. Dan bagian belakangnya juga lumayan luas. Bagian belakangnya juga lumayan luas. Walaupun yang captain seat ya, tapi iya, walau tidak captain itu seat, udah more enough. Ini sebenarnya ada macet dan feel berkendaranya itu loh, fun to drive. Di sana tuh waktu saya fun to drive. Dan dia ini ada idling stop teman-teman, sumpah. Iya, kayak ini, kayak Matic, motor Matic. Dan gue kan sebelumnya udah pernah pakai X-Force, Expander itu kan pakai mesin yang sama. Dia tuh beda. Oh, ini mesin sama ya? Beda ya? Ini mesinnya pakai mesin Eclipse Cross. Yang dicunang, tuning dikit. Cuma harus cc turbo. Jadi kalau mungkin kalian pernah nyoba ya Expander dan X-Force tuh kan putaran bawahnya agak lemot ya. Iya. Ini enggak. Emang enggak, tadi kan ngerasa tenaga itu ngerasa bisa tersalurkan secara ini. Lu kalau pernah nyoba Expander sama X-Force tuh tenaganya agak lemot di bawah. Iya. Agak kalau kita pencet agak ngeraung gitu. Butuh waktu lah untuk pick gitu. Dan untuk fuel consumption so far ada di angka 1:10. Paling seringnya itu tuh standarnya lah. Paling irit tuh bisa 11, 12, tapi tengah-tengahnya 9 sampai 10 lah. Ya standarnya mobil cc turbo lah. Dan nggak boros juga. Dan nggak irit juga, tapi standar lah. Buat gue ya. Iya, standar mobil pada umumnya lah ya. Iya. Dan mungkin kalau keluar kota lewat full tol nih kayak mungkin 115 tuh mungkin kita bisa kayak mudik. Kayak mudik iya, bisa dapat kita ini. Dan tadi kan jenengan udah ngasih lihat mode berkendara, sebenarnya ada satu mode yang apa lagi? Nggak ada di tombol drive mode-nya. Nah, ada satu tombol yang nggak ada di awas. Deket kali nggak apa-apa. Ada satu tombol yang nggak ada di drive mode-nya. Ada tulisan ini masih jauh di sini DS. Ini mode sebenarnya mode sportnya sini. Jadi kalau kita pencet di situ tulisan DS. Iya. Tuh, di sini langsung kerja keras. Udah balikin lagi. Ada bukan mode eco sih itu. Kalau eco-nya nyala berarti lo bawa mobil lagi sopan kaki. Iya. Kalau kagak nyala berarti lagi boros. Nah, itu dia. Gitu. Anyway, fun to drive lo mobilnya. Dan yang gue suka dari mungkin ada beberapa orang yang kok nih mobil nggak ada wireless charger. Sebenarnya ya, saya sebagai user HP yang dibekali fitur wireless charger itu bikin HP panas. Nggak kepake juga. Nggak kepake. Dan HP bikin panas dan apa namanya kalau kena matahari itu kejemur. Ada beberapa HP yang wireless charger itu nggak ada lubang AC-nya. Dan kalau kita jalan itu nggak presisi. Dan kadang posisi wireless chargingnya di sini, which is itu pintu matahari kan, jadi panas. Sebenarnya gue lebih suka udah pakai kabel aja. Bahkan untuk Android Auto gue lebih suka pakai kabel karena HP jadi nge-lag cuy. Karena panas kan. Connect Android Auto, Apple CarPlay. Kalau pakai kabel kan HP dicas mulu penuh baterai jadi no worry. Iya, by kabel itu HP lebih awet itu satu. Yang kedua, ini sih yang gue agak sayangkan mungkin Destinator selanjutnya atau generasi selanjutnya tambahin lane keeping assist karena dia cuma adaptive cruise control. Thank you. Gitu. Dan adaptive cruise controlnya ini dia
bisa menyesuaikan lah Iya. jarak mobil ini dan di depannya. Iya, sumpah. Setirnya ringan banget coy, asli coy. Gitu. Setirnya ringan banget ini. Dan karena ini tipe paling tinggi, Ada Dimensions ya. ada Dimensions, speaker Yamaha, sama satu Apa? kursi driver elektrik. Oh iya nih, Kalau yang penumpangnya enggak, masih manual. masih manual. Dan kalau lu beli yang varian mungkin kayak LS, itu nggak elektrik drivernya. Sunroof. Sunroofnya juga nggak full, tapi cukup lah. Ngapain gue full juga, panas Jakarta cuy. Iya. Cuma segini nih. Nah, ya bisa lah buat kampanye. Iya bisa. Oh kenapa kesana orientasi? Ngeluarin anak mau nongol di taman safari ya kan, kandang singa. Wow, Bisa. wow. Ini ada tombol SOS Ini nih, penasaran buat apa ya? sebelah kanan saya itu ada Pajero. Saya ngerasa kita hampir tinggi hampir sama kayak hampir 11-12 sih. 11-12 asli. Jadi teman-teman tetap bisa tampil gagah dengan mobil Mitsubishi Destinator. Tapi emang Mitsubishi itu gagah-gagah sih mobil sih kalau menurut saya pribadi. Dan Mitsubishi itu kan terkenal rally Pak. Jadi Mitsubishi ke Lancer apalagi udah beli RC. Jadi itu dan impresi berkendara ya dari saya tentang Mitsubishi Destinator. So far gimana sih mobilnya? 8/10 lah. Ini yang gue suka sebenarnya kita tuh sebenarnya udah lama tahu saat nggak review mobil Jepang. Jadi tombol fisik, lu lihat tuh tombol di setir banyak. Tombol fisik, bahkan ada shortcut kamera 360. Tapi tombol fisik kan lebih concernnya kan di sini AC. Tapi kalau head unit gue nggak masalah tombolnya nggak fisik. Iya, karena jarang juga di Mento juga ada shortcut juga di sini kan sebagai driver. Iya, yang penting AC-nya sebetulnya saya sih tombol mau mobil Cina secanggih apapun misalkan ada tombol fisik AC itu saya suka, tapi yang suka di Jepang tuh tetap mempertahankan tombol-tombol fisik seperti ini. Kenapa? Karena ini benar-benar kepake banget. Dan dia model tombolnya tuh apa ya? Tuas gitu, bukan tanpa kita harus ngeliat, kita udah tahu ini tombol buat naikin suhu, ini enggak. Dan dia ada ininya, ini apa ya saat yang gerendel nih? Apa kayak tanpa kita harus ngeliat, kita tahu kalau ini tombol buat ini ada finger memory mungkin. Apa namanya gue nggak tahu. Ya beginilah Jakbar kalau sore ya teman-teman ya. Ini jam pulang kantor by the way. Gitu, makanya gue so far nggak tahu kenapa ya, kita tuh keseringan mau mobil Cina, kangen gue mobil yang apalagi ada getaran mesin. Ini mobil 4 silinder, jadi getarannya bukan getaran 3 silinder gitu, getarannya masih berasa tapi masih dalam kategori yang nggak mengganggu. Tapi gue kangen gitu getaran. Tapi gue nggak kangen isi bensin. Sama, gak ada yang kangen. Gak ada yang kangen sama isi bensin. Gak usah nyebut-nyebut koko lu ya. Gitu. Ya 8/10 lah dari saya. Lu berapa Bil? Kalau gue 8. Gue suka desainnya. Sama kayak gue berarti. Gue suka desain Mitsubishi X-Force sama Destinator. Justru malah gue kurang suka desainnya Expander. Dan kalau lu sadar ya, Mitsubishi kalau bikin mobil, desain konsep sama hasil akhirnya nggak beda jauh. Coba. Gue tuh malah yang X-Force tuh lebih suka konsepnya malah. Tapi desainnya nggak beda. Iya, nggak beda. Berubahnya nggak banyak dul. Cuman gue lebih suka XFC namanya kan. Kalau ini konsepnya DST. Dulu tuh Expander tuh pernah dipajang di Gias. Gue lupa Gias tahun 2014 atau 2015 gitu. Sebelum Expander launching tuh ada mobil konsepnya dan itu desainnya nggak berubah banyak. Namanya tuh apa ya namanya? Gue lupa XPD apa XPX apa gitu. Mitsubishi sih ya. Desainnya tuh nggak berubah banyak. Yang gue suka itu. Dan dia tuh punya bahasa desain. Kalau dulu namanya Dynamic Shield. Kalau yang ini gue lupa apa. Ada bahasanya sendirinya lah ya. Gitu. Udah biar video nggak kepanjangan nih, jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Jangan lupa datang ke Indonesia International Motor Show 2026. Tanggal berapa dulu? Tanggal 5 sampai 15 Februari 2002. Bye bye. Love you all. Muah. Allahu Akbar. Cabul anjir jomong. Anjing setirnya ringan banget cowok. Setirnya cowok asli effortless.